Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yohanes pasal 12. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Persepakatan untuk membunuh Lazarus. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betesda di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikan pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang.
ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya? Dan meskipun Yesus mengatakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya sebab Yesaya telah berkata juga, ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Firman Yesus yang menghakimi. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kunyatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Renungan untuk kita hari ini dari Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 50. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes 12 adalah salah satu momen paling penting menjelang penderitaan Yesus. Di sini kita melihat 3 hal besar: kasih yang murni, pengorbanan sejati, dan kemenangan terang atas kegelapan. Kita akan belajar bagaimana Yesus mempersiapkan dirinya menuju salib, bagaimana orang menanggapinya,
dan bagaimana kita pengikut Yesus di zaman ini seharusnya hidup sebagai anak-anak terang. Yang pertama, kasih yang membawa pengorbanan, ayat 1-8. Peristiwa pertama terjadi di Betania. Maria, saudara Marta, dan Lazarus melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia memecahkan minyak narwastu murni yang sangat mahal dan meminyaki kaki Yesus lalu menyekanya dengan rambutnya. Bagi orang lain ini mungkin nampak berlebihan. Bahkan Judas Iskariot menegur mengapa minyak ini tidak dijual dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Pesannya untuk kita, kasih sejati tidak menghitung untung rugi. Maria memahami sesuatu yang tidak disadari orang lain, bahwa Yesus akan segera mati. Ia ingin memberikan yang terbaik sebelum terlambat. Banyak orang baru memberi sesudah kehilangan. Maria membeli sebelum kehilangan. Saudaraku, berapa banyak di antara kita yang menunggu sampai nanti untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan memanggil kita hari ini untuk memberi dengan hati yang tulus, bukan karena kewajiban, tetapi karena kasih. Selanjutnya, kebencian yang tumbuh dari iri hati, ayat 9-11. Setelah Lazarus dibangkitkan, banyak orang Yahudi percaya kepada Yesus. Namun para imam kepala justru ingin membunuh Lazarus juga. Kenapa? Karena mereka kehilangan pengaruh. Mereka takut kehilangan kekuasaan. Pelajarannya bagi kita, ketika seseorang dipakai Tuhan, dunia yang dikuasai iri hati akan berusaha menghancurkannya. Tetapi pekerjaan Tuhan tidak bisa dibungkam oleh kebencian manusia. Saudaraku, jangan heran kalau pelayananmu ditentang. Jika Tuhan bekerja lewat hidupmu, pasti ada musuh yang tidak suka. Tetapi ingat, tidak ada yang bisa membunuh rencana Allah. Yang selanjutnya, Raja Damai yang merendah. Ayat 12-19. Yesus memasuki Yerusalem disambut oleh orang banyak yang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Namun Yesus datang bukan dengan kuda perang, melainkan duduk di atas anak keledai, lambang kerendahan hati dan damai. Orang banyak ingin raja membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tetapi Yesus datang untuk membebaskan dari dosa. Pelajarannya buat kita. Banyak orang ingin Yesus yang memenuhi kebutuhan mereka, bukan Yesus yang memerintah hidup mereka. Kita sering memuji Tuhan ketika semua berjalan baik. Tetapi bagaimana saat Dia tidak memenuhi harapan kita? Apakah kita tetap berseru Hosana atau mulai berkata salibkan dia? Selanjutnya, biji gandum yang mati dan berbuah, ayat 20-26. Ketika orang Yahudi datang ingin bertemu dengan Yesus, dia berkata, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Namun kemuliaan yang Yesus maksud bukanlah tepuk tangan manusia, melainkan salib. Yesus berkata, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Maknanya, kematian Kristus di kayu salib adalah seperti biji gandum yang jatuh ke tanah. Ia mati supaya kita hidup. Dan bagi kita ini menjadi panggilan. Jika kita ingin hidup, kita berbuah, kita harus rela mati terhadap diri sendiri. Mati terhadap ego, kesombongan, dan dosa. Hidup yang berbuah lahir dari pengorbanan. Selanjutnya, kemuliaan lewat salib, ayat 27-36. Yesus berkata, sekarang jiwaku terharu, Bapa, muliakanlah namamu. Lalu terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan akan memuliakannya lagi. Inilah momen di mana Yesus menegaskan bahwa salib bukan kekekalan, melainkan jalan kemuliaan. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Salib yang hina di mata dunia justru menjadi tanda kasih.
Allah terbesar. Ketika Yesus ditinggalkan, Ia menarik kita kepada kasih, pengampunan, dan keselamatan. Selanjutnya, ketidakpercayaan dan kerasnya hati. Ayat 37 sampai 43. Meskipun Yesus mengadakan banyak mujizat, banyak orang tetap tidak percaya. Nabi Yesaya sudah menubuatkan bahwa mata mereka dibutakan dan hati mereka dikeraskan. Ada juga pemimpin yang percaya tetapi takut mengakuinya karena takut dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Pelajarannya bagi kita, iman yang tidak berani diakui adalah iman yang lemah. Tuhan tidak mencari pengikut diam-diam, tetapi saksi yang berani berdiri di tengah dunia yang menolaknya. Yang terakhir, Yesus adalah terang dunia, ayat 44 sampai 50. Yesus menutup dengan seruan yang kuat. Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Yesus datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Namun firman-Nya akan menjadi hakim pada akhir zaman. Maknanya terang Kristus telah datang dan kita harus memilih apakah kita akan hidup dalam terang atau tinggal dalam kegelapan. Semoga diberkati Tuhan sebagai penutup firman Tuhan untuk kita hari ini, pilihan antara terang dan kegelapan. Saudaraku, Yohanes 12 menuntun kita kepada keputusan penting. Apakah kita akan seperti Maria yang memberi kasih yang terbaik? Atau seperti Judas yang menolak kasih itu? Apakah kita akan seperti orang banyak yang hanya memuji saat senang? Atau seperti Yesus yang taat sampai mati? Yesus adalah terang yang ditinggikan di salib. Barang siapa datang kepadanya tidak akan tinggal dalam kegelapan. Mari kita hidup sebagai anak-anak terang, pembawa kasih, kebenaran, dan pengampunan ke dunia yang gelap ini. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.